berbicara soal cinta, kita harus berangkat dari problem eksistensi manusia. Manusia adalah makhluk yang berkepentingan atas cinta. Untuk itulah apa yang kemudian ditawarkan oleh Fromm ialah ketika berbicara soal cinta, kini harus berangkat dari problem eksistensi manusia. Apa itu cinta? Dalam pandangan Erich Fromm, cinta adalah sikap suatu orientasi karakter yang menentukan jalinan seorang pribadi dengan dunia secara keseluruhan. Cinta adalah manifestasi kehidupan itu sendiri. Sebagai manifestasi kehidupan, berarti cinta adalah seni. Demikianlah Fromm mengartikannya. Orang banyak yang mempercayai dan meyakini bahwa seolah-olah cinta adalah persoalan dicintai dan bukan sebaliknya. Atau ada ungkapan, berkorban untukku, berlaku adil padaku, sama sekali bukan manifestasi cinta, melainkan pengejawantahan hasrat ego yang dengan sendirinya menjadi irrelevan atas cinta. Cinta yang seyogianya memberi alih-alih menerima, atau lebih getol menuntut imbalan ketimbang memperjuangkan. Maka ego atas dirinya telah mencemari arti cinta. Jadi Fromm menggambarkan perilaku dicintai bukan yang mencintai hanyalah gabungan sikap popularitas dan seks. Artinya, jika kita hanya berharap untuk dicintai tanpa tindakan aktif yang kemudian mewujudkannya, secara tidak langsung kita telah menunjukkan sikap ketidakberdayaan, pasif, serta ego. Cinta semacam itu adalah budaya kontemporer, tak lain adalah hasrat kapitalistik, memberi sedikit namun mengharap mendapatkan banyak, berharap dicintai tapi jarang memberi cintanya. Jika kita beranggapan bahwa mencintai itu mudah namun tak ada tindakan dan usaha, maka harapan dan ekspektasi sebesar itu hanya membawa kita pada kegagalan belaka. Jadi Fromm menawarkan satu obat mujarab kepada kita yang sering gagal untuk mengatasinya dengan memeriksa sebab-sebab kegagalan ini dan melanjutkan studi tentang cinta. Artinya, kita harus mempelajari secara mendalam, menelaah ulang kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, kemudian mencari jalan keluarnya. Di sisi lain, langkah awal ialah kita harus menyadari bahwa cinta adalah seni, dan untuk mempelajarinya, pertama kita harus mampu menguasai teori tentang cinta, kemudian kedua menguasai penerapannya. Dalam takaran ini, yang lebih penting dan paling ampuh untuk memahami cinta ialah penguasaan seni itu sendiri. Cinta adalah sebuah seni yang harus dimengerti dan diperjuangkan. Itulah mengapa cinta tak lain adalah tindakan aktif seseorang. Dalam banyak kasus kita kerap ambigu dan salah memahami kata memberi. Memberi bukan berarti menyerahkan sesuatu, terampas, berkorban, itu sepenuhnya anggapan keliru. Cinta yang berkarakter produktif tak lain akan menyatakan bahwa memberi sama halnya dengan mencurahkan dirinya yang paling berharga dan mengabdikan hidupnya untuk kemanusiaan sepenuhnya. Justru kemampuan seperti ini adalah tindakan aktif yang tak ada ketergantungan mencapai orientasi produktif. Artinya sikap narsistik sepenuhnya hilang. Cinta, elemen dasarnya yakni perhatian, tanggung jawab, rasa hormat, serta pengetahuan.
Kita tidak ditakdirkan untuk hidup sendiri. Sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan subjek dan objek selain dari lingkungan kita hidup. Keadaan ini pula yang membuat rasa cinta pada sesama manusia lahir, juga tersalurkan kepada orang lain, termasuk kepada Tuhan. Cinta adalah makna kehidupan itu sendiri. Jadi ada beberapa teori cinta. Cinta adalah cinta antara orang tua dan anak, cinta sesama, cinta oretis dan cinta diri, cinta kepada Allah. Ya, kita langsung saja membahas cinta antara orang tua dan anak. Seorang ibu, maksudnya seorang bayi tengah merasa ketakutan dengan kenyataan ketakutan akan terpisah dengan ibunya, akan kehilangan jika tidak mampu bertahan, jika tanpa kehadiran sosok ibunya. Ini yang menurut Fromm sebagai kebutuhan bayi pada ibunya adalah tahapan pertama yang maksudnya dalam cinta. Namun ini yang wajar di masyarakat antara anak dan orang tuanya, kekanak-kanakan dan pasif karena hanya ingin dicintai. Sejak bayi, cinta ibu seluruhnya tercurahkan tanpa kita harus melakukan apapun. Kita hanya cukup menjadi diri sendiri untuk mendapatkan cinta seorang ibu itu pada masa kita menjadi seorang bayi. Cinta ibu ini sebagai cinta yang aktif, memberi cintanya tanpa menuntut harus dicintai. Cinta ini juga tidak ada syarat. Ibu telah merasa bahwa kita sudah merupakan bagian dari hidupnya. Di sisi lain, kita akan diperlakukan berbeda dengan cinta ibu. Cinta bapak memiliki syarat. Budaya kita yang menganggap bahwa bapak adalah pelindung, guru, dan sebagainya, petunjuk jalan hidup. Justru diri kita jadi otoritasnya. Dia mencintai kita, mendapatkan cintanya jika kita memenuhi harapannya, kemauannya, dan tugas yang diembannya. Konstruksi berpikir kita harus sejalan dengan sudut pandangnya. Jika tidak, kita dinilai gagal. Namun apakah cinta orang tua kepada anaknya bisa diartikan sebagai sikap narsistik? Dalam banyak kasus, atas nama cinta pula, standar hidup ideal jadi beban kita untuk memenuhi hasrat orang tua. Disalahkan jika kita gagal. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya, cinta oretis. Bentuk cinta ini cinta ini adalah cinta yang mendambakan peleburan total, penyatuan dengan pribadi lain. Cinta ini adalah bentuk karakteristik individual unik di antara dua pribadi yang spesifik, artinya dia tidak universal dan bersifat eksklusif, terpisah dari yang lain. Pada cinta ini, pacaran dan pernikahan, kata Fromm, adalah wujud dari hubungan yang dihasilkan dari cinta oretis. Cinta jenis ini bisa dibilang rumit. Kita dituntut untuk rasa yang sama dan mengekang untuk sepemahaman, saling mengerti. Dan cinta jenis ini merupakan cinta yang menuntut timbal balik. Itu pengertian daripada cinta oretis. Jadi kita akan masuk pada selanjutnya, cinta diri sendiri. Mencintai diri sendiri berbeda dengan mementingkan diri sendiri. Kita tidak bisa mencintai orang lain tanpa terlebih dahulu mencintai diri sendiri. Pun sebaliknya, mencintai diri sendiri juga berbeda dengan mementingkan diri sendiri. Jika kita telah mencintai diri sendiri, maka sepenuhnya ini adalah wujud cinta kita yang hakiki. Mencintai manusia, memperlakukan manusia lain sama dengan apa yang kita lakukan untuk diri kita. Kemudian yang terakhir, cinta kepada Allah atau cinta kepada Tuhan. Cinta kepada Tuhan berarti mencintai apa yang Ia ciptakan, manusia dan seisinya, alam semesta. Cinta kepada Tuhan tidak saja diproyeksi sebagai gagasan,
namun tindakan untuk mewujudkannya, tindakan untuk berbuat baik kepada seluruh ciptaannya, baik alam, sesama manusia, dan makhluk-makhluk ciptaannya. Jadi ketika saya membaca buku yang kemudian digagas oleh Erich Fromm yang berjudul Love of God, ini cukup mengegaskan bagi saya. Terlebih ia tidak eksklusif sepenuhnya cinta yang pas, namun cinta jenis ini menempatkan seluruh aspek sosial sebagai sesuatu yang penting, terutama manusia, alam, dan relasi ciptaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Billahi fi sabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.